Jangan lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, siapa yang tidak ingin didoakan oleh para malaikat? Tentu kita semua ingin didoakan oleh para malaikat, baik saat beraktivitas maupun sedang tidur, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Sebab doa malaikat itu sangatlah penting bagi semua umat muslim. Beruntunglah mereka yang pernah didoakan oleh para malaikat karena amal solehnya. Dan doa malaikat pasti akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwa malaikat hanya akan mendoakan kebaikan bagi hambanya yang diridhoinya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak akan memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Al-Anbiya 26-28. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya malaikat akan mendoakan dan memberi syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah, karena malaikat tidak pernah mendahului Allah. Lalu amalan apa saja sehingga kita dapat didoakan kebaikan-kebaikan oleh para malaikat? Berikut beberapa amalan golongan orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat. Golongan yang pertama ialah orang yang tidur dalam keadaan suci. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Imam Ibnu Hibban. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mendoakan kepada orang tersebut agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Golongan yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang menunggu waktu sholat sedang dia dalam keadaan suci, maka akan didoakan oleh malaikat. Baik itu setelah azan kita menunggu iqamah, atau setelah sholat kita menunggu masuk waktu sholat berikutnya, ataupun di waktu-waktu tertentu lainnya. Golongan yang ketiga ialah orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Dari Bara bin Azib bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah. Selain duduk menunggu waktu sholat, malaikat juga akan mendoakan orang-orang yang berada di saf depan atau yang paling dekat dengan imam. Dan itu artinya Allah dan malaikat lebih menyukai hamba yang menempati saf terdepan di dalam sholat berjamaah. Golongan yang keempat ialah orang-orang yang menyambung saf pada waktu sholat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam barisan saf. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Biasanya sebelum salat imam selalu memperingati agar para jamaah merapatkan safnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada celah sehingga syaitan tidak bisa masuk ke dalam saf. Selain itu, seorang hamba yang merapatkan safnya juga akan didoakan oleh malaikat. Adapun makna salawat Allah kepada hambanya adalah berupa limpahan rahmat, karunia, keberkahan dan kebaikan lainnya. Dan makna salawat malaikat kepada manusia adalah permohonan ampun serta kebaikan lainnya. Golongan yang kelima ialah orang yang mengucapkan amin ketika sholat berjamaah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Maka barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Dari hadis tersebut kita dianjurkan untuk mengucapkan amin bersama dengan imam setelah ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, karena para malaikat juga akan mengucapkannya. Maka kita yang mengucapkannya akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Golongan yang keenam ialah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu berselawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Setelah melakukan sholat, alangkah baiknya untuk tidak segera meninggalkan tempat di mana kita sholat dalam keadaan masih berwudu sambil bersikir atau musahabah diri, maka malaikat akan memohonkan ampunan dan kasih sayang dari Allah untuk kita. Golongan yang ketujuh ialah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lakukanlah sholat asar dan subuh secara berjamaah. Hal ini akan mendatangkan kebaikan lebih bagi kita, karena para malaikat akan memohonkan ampunan untuk kita dan agar diselamatkan kelak pada hari kiamat. Hal ini merupakan sesuatu kebahagiaan bagi kita selama masih bisa melakukan sholat berjamaah, khususnya di waktu asar dan subuh. Golongan yang kedelapan ialah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dari Ummu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang hamba mendoakan kebaikan untuk saudaranya, baik itu keluarga, sahabat, teman, dan yang lainnya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka malaikat akan mengaminkannya, serta yang mendoakannya juga akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang dimohonkan olehnya. Oleh karena itu, setiap doa kita jangan lupa untuk mendoakan saudara kita agar kita memperoleh hal yang sama. Alangkah baiknya kita berdoa setelah sholat malam atau antara azan dan iqamah, atau di waktu-waktu mustajab lainnya. Golongan yang kesembilan ialah orang-orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa masing-masing dari dua amalan yang didoakan malaikat berupa kebaikan dan keburukan. Orang yang dermawan, yang suka memberi, suka berinfak, maka malaikat akan mendoakannya agar hartanya dilipat gandakan, agar hartanya bertambah, agar kekayaannya menjadi lebih berkah dan barokah. Begitu pula sebaliknya, orang yang pelit atau kikir atau medit, enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka malaikat pun akan mendoakan baginya kerugian, kemiskinan, serta hilangnya berkah pada hartanya dan doa keburukan lainnya. Golongan yang ke-10 ialah orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Anjuran sahur untuk orang yang berpuasa ini sudah sering kita dengar. Akan tetapi ternyata di balik itu semua ada kebaikan yang mana Allah akan memberi rahmat, keberkahan dan kebaikan lainnya kepada orang yang sedang makan sahur. Tidak hanya itu, maka malaikat juga akan memohonkan ampunan serta kebaikan lainnya kepada orang yang sedang makan sahur. Golongan yang ke-11 ialah orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, maka penyeru dari langit malaikat berseru, kamu telah melakukan kebaikan dan langkah-langkahmu juga baik, dan semoga kamu telah mendapatkan tempat tinggal di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa banyaknya ampunan dan kebaikan yang kita peroleh di saat 70.000 malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Ini juga di antara hak muslim terhadap muslim lainnya. Maka jenguklah orang yang sakit. Apabila belum sembuh, maka jenguklah kembali. Golongan yang ke-12 ialah orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang dimaksud kebaikan di sini ialah kebaikan ilmu. Ia mengajarkannya dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal kebajikan yang akan menyusul seorang mukmin setelah kematiannya ialah ilmu yang diajarkan, anak yang soleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah untuk ibnu sabil yang dibangun, sungai yang dialirkan, sedekah yang ia keluarkan dari hartanya pada masa sehat pada waktu hidupnya. Semua amal itu akan menyusul setelah kematiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Golongan berikutnya ialah orang yang membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamat baginya. Oleh karena itu bersolawatlah, baik sedikit ataupun banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya lebih utama bagiku manusia besok pada hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita semua tergolong hamba yang selalu mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat makhluk yang suci ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.